Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pembelajaran hari ini. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Baik. Ananda Abdul Anissa, Hadir Bu. Dika Nur Hidayat, Hadir Bu. Muhammad Yusuf Sarif, Hadir Bu. Farhan Fuad Muzaki, Hadir Bu. Amanda Putri. Hadir. Baik. Semoga yang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan ya. Langsung saja. Sekarang kita akan belajar apa? Fikir. Belajar fikir. Bab apa ya? Ada yang tahu? Sholat berjamaah. Ya, sekarang kita akan belajar fikir bab sholat berjamaah. Baik. Ada yang tahu apa sih itu sholat berjamaah? Ada yang tahu enggak? Apa? Ya, akan Ibu jelaskan. Jadi berjamaah itu artinya secara bahasa, jamaah adalah kumpulan atau bersama-sama. Secara istilah ada yang tahu? Ya, secara istilah berjamaah itu adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama-sama sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang salah satunya ada yang menjadi sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum ya. Ada yang tahu apa sih itu imam atau makmum? Imam adalah orang yang memimpin sholat. Iya, bagus sekali. Imam adalah orang yang memimpin sholat. Sedangkan makmum, ada yang tahu apa itu makmum? Orang yang mengikuti imamnya. Ya, betul. Makmum adalah orang yang mengikuti imamnya. Ya. Jadi kalau sholat berjamaah itu harus ada imam dan juga makmum. Kalau hanya satu orang itu namanya sholat berjamaah atau bukan? Ya, bukan. Kalau sholat berjamaah itu ada dua orang atau lebih. Sekarang apa sih hukumnya sholat berjamaah? Apa tadi hukumnya? Apa? Iya, betul sekali. Sunnah muakkad.
Sunnah muakkad itu sunnah yang diutamakan, terutama sholat berjamaah itu yang utama untuk orang laki-laki. Ya. Sekarang mengapa sih kita dianjurkan untuk sholat berjamaah? Ada yang tahu? Mengapa? Tahu nggak? Ya, karena sholat berjamaah itu diutamakan dalam Islam. Kenapa diutamakan dalam Islam? Karena sholat berjamaah mengandung 27 kebaikan. Dalam hadis Nabi telah dijelaskan bahwa sholat berjamaah tafdalu ala sholati fadhi bisa wa ishrina darajat. Jadi sholatlah berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Jadi sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri itu pahalanya satu, kalau sholat berjamaah pahalanya 27 ya. Sekarang sholat berjamaah itu ada ketentuannya. Ketentuan sebagai imam itu apa? Syarat menjadi imam atau makmum itu ada ketentuannya tersendiri, bukan bukan istilahnya sak-sae gitu ya. Imam itu syaratnya apa? Tahu nggak? Imam itu harus beragama Islam. Kemudian imam di mana? Imam harus berada di depan makmum. Di depan makmum. Kemudian apa lagi? Imam harus fasih membaca Al-Quran. Sekarang syarat menjadi makmum itu apa saja? Yang pertama, ada yang tahu syarat menjadi makmum? Berniat menjadi makmum. Berniat menjadi makmum. Kemudian setelah berniat menjadi makmum berada di belakang. Iya, makmum berada di belakang imam. Belakang imam. Selanjutnya apa lagi? Makmum harus mengetahui gerakan imam. Iya, mengetahui gerakan imam. Satu lagi apa? Ya, ini yang paling penting dalam sholat berjamaah itu. Apa ya? Harus berada dalam satu tempat. Iya, harus berada dalam satu tempat. Berada dalam satu tempat. Kenapa kok harus berada dalam satu tempat? Ya, jadi kalau sholat berjamaah itu harus berada dalam satu tempat, nggak boleh berbeda tempat. Misalnya imamnya itu ada di masjid, kemudian makmumnya ada di rumah, itu namanya sholat berjamaah atau bukan? Bukan. Iya, itu namanya sholat sendiri, nggak boleh seperti itu ya. Ada yang seperti itu? Ya, nggak boleh seperti itu. Selanjutnya tata cara mengingatkan imam.
Ada yang tahu tata cara mengingatkan imam? Jadi apabila imam itu salah baik dalam bacaan atau gerakannya itu ada tata caranya atau ada caranya mengingatkan imamnya. Kalau misalnya imam itu salah dalam bacaan dan ya salah dalam bacaannya aja. Misalnya imam itu salah dalam bacaannya, caranya mengingatkan gimana makmumnya? Ada yang tahu? Caranya mengingatkannya itu makmumnya itu membenarkan atau membaca surat atau ayat yang salah, ya seperti itu. Terus kemudian jika imamnya itu salah dalam gerakan atau jumlah rakaatnya, caranya mengingatkan gimana? Ada yang tahu? Laki-laki ada sendiri, perempuan juga ada sendiri. Kalau laki-laki cara mengingatkannya gimana? Ada yang tahu? Kalau laki-laki cara mengingatkannya dengan cara membaca tasbih atau subhanallah. Kalau perempuan cara mengingatkannya gimana? Dengan cara bertepuk tangan satu kali saja, jangan bertepuk tangan terus, itu nggak boleh. Jika laki-laki cara mengingatkannya cukup membaca subhanallah. Jika perempuan mengingatkannya dengan cara tepuk tangan. Kemudian ada pun tata caranya dalam sholat berjamaah. Tata cara dalam sholat berjamaah itu bagaimana? Tata caranya seorang makmum tidak boleh mendahului seorang makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi imam dulu, baru kemudian makmumnya mengikuti. Kemudian jika makmum membaca surat Al-Fatihah dengan jahar atau dengan keras, maka makmumnya, misalnya imam itu membaca setelah rukuk itu sami Allahu liman hamidah. Terus baru makmumnya nanti membaca apa? Rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Setelah itu setelah imamnya membaca surat Al-Fatihah yang terakhir itu, yaitu apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru makmumnya membaca apa? Ya, amin, ya seperti itu. Selanjutnya ada susunan shaf atau barisan dalam sholat. Ada yang tahu bagaimana susunannya? Enggak, ya. Ibu akan menjelaskannya. Jadi susunannya, jika makmumnya itu satu, jadi hanya terdiri dari dua orang, satu imam dan satu makmum, itu barisannya imamnya di depan, kemudian makmumnya di belakang, di samping mana kanan agak ke belakang, ya di samping kanan agak ke belakang. Kemudian jika makmumnya itu ada beberapa, tapi laki-laki, gimana? Imamnya di depan, kemudian makmumnya di belakang imam, ya. Terus lagi, jika ada makmumnya laki-laki dan perempuan, bagaimana makmumnya laki-laki dan perempuan? Kalau makmumnya ada laki-laki dan juga ada perempuan, berarti imam dulu di depan, kemudian di belakangnya shaf laki-laki dan belakang lagi shaf perempuan. Terus satu lagi, jika makmumnya ada laki-laki, perempuan, dan anak-anak, bagaimana? Makmum dulu, imam dulu, imam, habis imam, shaf laki-laki, kemudian shaf anak laki-laki, baru perempuan. Ya, jadi harus mengutamakan laki-laki dulu, baru perempuan. Selanjutnya mengenai makmum masbuk. Ada yang tahu apa itu masbuk? Apa? Ya, masbuk itu artinya tertinggal. Apa? Tertinggal.
Ya, masbuk artinya tertinggal. Jadi makmum masbuk itu adalah makmum yang sudah terlambat atau tertinggal gerakan imam setelah rukuk. Jadi patokannya ada di rukuk. Jadi bagaimana jika kalian menjadi makmum masbuk? Jadi kalau kalian menjadi makmum masbuk nanti langsung saja takbiratul ihram, langsung apa? Mengikuti gerakan imam seperti itu. Dan setelah itu kalian setelah imam salam, kalian wajib mengganti gerakan sholat yang tertinggal, mengganti rakaat sholat yang tertinggal. Misalnya tertinggal 1 rakaat, berarti setelah imam salam kalian mengganti 1 rakaat seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ada enggak? Ada yang mau ditanyakan? Apa kurang paham? Sudah? Ya. Sekarang apa sih hikmah sholat berjamaah itu? Ada yang tahu? Hikmah sholat berjamaah apa? Pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Kemudian apa? Meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Dan apalagi satu lagi? Tahu nggak? Menjaga kedisiplinan atau melatih kedisiplinan. Materi Ibu cukupkan sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Apa ada yang kurang paham? Ada enggak? Baik. Kalau tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum.